Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Risti Mailiani dengan NIM 21516002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan beberapa permasalahan soal. Adapun tugas ini dibuat untuk tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andesari Sofyan MPD. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas pada video kali ini terdapat dua permasalahan. Nah, adapun untuk permasalahan yang pertama adalah bagaimana cara menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Dan untuk permasalahan kedua yang akan dibahas adalah menentukan penyelesaian dalam persamaan matematika mengenai sistem persamaan linier dengan 5 variabel dan juga 5 persamaan. Tanpa berlama-lama nih, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan permasalahan yang pertama. Untuk pembahasan permasalahan yang pertama adalah bagaimana cara menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana cara menentukan nilai optimum menggunakan aplikasi GeoGebra, maka sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi mengenai nilai optimum itu. Nah, nilai optimum sendiri adalah nilai maksimum pada suatu program linier, di mana fungsi yang dicari untuk menentukan nilai optimum tersebut disebut fungsi objektif ataupun fungsi tujuan. Setelah kita mengetahui definisi dari nilai optimum sendiri, selanjutnya kita bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langsung saja kita buka GeoGebra-nya. Baik, setelah terbuka aplikasi GeoGebra-nya, maka di sini saya akan membacakan sebuah permasalahan yang sudah saya tulis. Permasalahannya adalah tentukan nilai optimum dari fungsi fx, y sama dengan 3x plus 4y dengan batas-batasnya adalah batas yang pertama, x plus 2y kurang dari atau sama dengan 8, 2x plus y kurang dari atau sama dengan 10, X lebih besar atau sama dengan 0 dan juga Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, fungsi-fungsi tersebut atau batas-batas tersebut kita masukkan ke dalam input yang ada di sebelah sini. Nah, untuk yang pertama kita masukkan fungsinya terlebih dahulu, yaitu fx, y sama dengan 3x plus 4y. Kita enter. Lalu kita akan masukkan untuk batas yang pertama. Batas yang pertama adalah x plus 2y. X plus 2y di sini harus kurang dari atau sama dengan 8. Kita enter juga. Untuk yang kedua adalah 2x plus y kurang dari atau sama dengan 10. Kita enter. Lalu ada x lebih besar atau sama dengan 0. Kita enter. Dan juga Y lebih besar atau sama dengan 0. Kita enter. Nah, untuk daerah yang diarsir semuanya atau yang memenuhi himpunan penyelesaiannya adalah daerah ini, teman-teman. Nah, supaya lebih mudah nih, supaya tahu gitu mana daerahnya, kita bisa masukkan A pakai tanda yang ini, B pakai tanda ini, C pakai tanda ini, dan D. Lalu kita enter. Nah, daerah yang warna ungu inilah yang akan menjadi daerah himpunan penyelesaian kita. Setelah itu di sini kita harus menentukan titik potong dari setiap daerahnya. Caranya adalah klik yang bagian titik ada-nya, lalu kita pilih perpotongan dua objek di sini. Sebelum itu kita harus masukkan input dulu dengan membuat sama dengan di sini. Jadi x plus 2y sama dengan 8. Kita enter. Lalu 2x plus y sama dengan 10. Kita enter juga. Lalu ada x kita sama dengan kan 0, enter, dan juga y kita sama dengan kan 0, lalu enter. Nah, setelah itu kita baru bisa menentukan titik potongnya. Misalkan di sini di A, B, C, D. Oh, bentar, kita belum sesuai. D-nya tuh di sini.
Nah, kalau misalkan udah, jadi di sini terbentuk A itu perpotongan dari EQ1, EQ2. EQ1 itu apa? EQ1 itu persamaan buat X plus 2Y sama dengan 8. Dan juga EQ3 itu X sama dengan 0. Lalu yang B, perpotongan EQ1 dan EQ2. Kita bisa lihat di sini semuanya. Nah, kalau misalkan sudah, kita selanjutnya adalah membuka spreadsheet. Spreadsheet di sini adalah untuk menentukan titik optimum dari himpunan penyelesaian ini. Caranya adalah dengan mengklik titik 3, lalu kita klik tampilan. Nah, di sini ada tampilan spreadsheet. Kita uncheck list, lalu kita bisa tutup ini. Nah, kalau misalkan udah, cara yang pertama adalah kita tulis titik di bagian A1-nya. Lalu di sini kita tulis nilai optimum. Nah, kita tulis titik-titiknya di sini. Kan titik-titiknya tadi ada A, B, C, D. Berarti kita tulisnya A, lalu B, lalu C, dan juga D. Nah, setelah itu kan muncul nih, apa nih 0,4? 0,4 itu adalah titik ordinatnya. Titik A itu berada di titik ordinat 0,4, B itu ada di 4,2, C 5,0, dan juga D 0,0. Nah, rumus dari nilai optimum sendiri kita masukin fungsi F kecil, lalu dalam kurung adalah titik dari titik tersebut. A, misalkan, enter. Terus, yang kedua berarti fungsi dari B, enter. Fungsi dari C, C-nya kapital, enter. Dan juga fungsi dari D, enter. Mohon maaf salah. Harusnya fungsi dari D, enter. Nah, setelah itu di sini kita mengetahui nih. Jadi, di titik A atau titik ordinat 0,4 itu nilai optimumnya 16. Di titik B yang 4,2 nilai optimumnya tuh 20. Di titik C yang 5,0 nilai optimumnya tuh 15, dan juga di titik D yang 0,0 tuh nilai optimumnya tuh 0. Berarti di sini kita bisa tahu bahwasannya nilai optimum untuk yang maksimum pada kurva ini atau pada daerah yang diarsir ini itu adalah 20 yang berada di titik B. Titik B itu tadi di sini kan. Terus untuk nilai optimum yang minimumnya itu adalah 0, yaitu di titik pusatnya di sini. Nah, mungkin cukup sekian cara untuk mengetahui titik optimum baik minimum ataupun maksimum pada program linear mengenai aplikasi GeoGebra. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke pembahasan kedua. Nah, baik. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, di mana pembahasan yang kedua ini adalah menentukan penyelesaian dalam permasalahan matematika mengenai sistem persamaan linear dengan 5 variabel dan juga 5 persamaan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bagaimana sih cara penggunaan aplikasi GeoGebra-nya, sebelumnya di sini sudah tertampil ya di layar kita semuanya teman-teman, bahwa dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel atau persamaan variabel yang ada variabelnya baik 1, 2, 3, 4, 5 ataupun tak terhingga atau tak terhitung ya, itu bisa menggunakan beberapa metode. Nah, kalau misalkan variabelnya tuh masih dalam bentuk yang sedikit, yang 2 atau 3, kita bisa menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi. Nah, kalau misalkan udah 3 ke atas, kita bisa menggunakan metode baris elementer dan juga yang lainnya. Nah, di sini saya mempunyai cara gitu ya. Di sini misalkan ada bentuk umum dari persamaan linear itu sendiri, di mana bentuk umum dari persamaan linear sendiri adalah A1x ditambah A2y sama dengan C1 dan juga B1x ditambah B2y sama dengan C2. Nah, tugas kita di sini kan ketika sistem persamaan linear berarti kita akan mencari nilai x dan juga nilai y gitu. Nah, berarti bentuk sistem persamaan linear ini kita bisa ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, bentuknya itu bisa dari A1, A2, B1, B2. Ini harusnya ada kurung, XY
sama dengan C1C2. Nah, kenapa bisa diubah ke bentuk gini? Kita kalikan silang aja, A1 dikali X, A1X, A2 dikali X plus A2Y sama dengan C1. Begitupun B1 dikali Y, B1 dikali X, B1X, B2 dikali Y, B2Y sama dengan C2 gitu. Nah, di sini kita akan memisalkan nih bentuk A1, A2, B1 dan juga B2 di sini kita akan ubah ke dalam bentuk A. Nah, bentuk ini kita misalkan sebagai A, XY kita misalkan sebagai B, dan C1C2 kita misalkan sebagai C. Nah, bentuk itu kan ketika kita ubah akan menjadi bentuk A kali B sama dengan C. Nah, di sini saya ingin kedua ruas dikali dengan A inverse. Berarti A inverse dikali AB sama dengan A inverse dikali C. Kalau misalkan ruas kiri dikali A inverse, ruas kanan juga kita kali A inverse juga. Nah, dengan menggunakan sifat yang ada di analisis real, sifat perkalian, maka kita bisa menggunakan A inverse dikali A dikali B, kurungnya jadi pindah, sama dengan A inverse dikali C. Nah, perlu teman-teman ketahui, A inverse dikali A itu merupakan sebuah identitas ya teman-teman, identitas dari matriks, dikali B sama dengan A inverse dikali C. Dan identitas dikali sebuah nilai atau suatu nilai, maka dia akan menjadi nilai itu sendiri. Maka B sama dengan A inverse dikali C. Nah, ulang lagi, B itu permisalan apa? B itu permisalan XY. Berarti XY bisa kita cari dengan menggunakan A inverse dari nilai A1 dari koefisien variabel dikali sama C, nilai sama dengannya. Nah, kalau misalkan dari sini sudah paham, maka kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi GeoGebra-nya. Setelah kita memahami konsep berpikir bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear, atau lebih tepatnya cara menyelesaikan atau mencari nilai-nilai variabel, maka di sini kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mempercepat langkah mencari nilai-nilai variabel. Nah, untuk soalnya akan tertampil di sini. Oke. Nah, asiknya di sini kita tidak akan menggunakan tampilan-tampilan yang biasa, tapi kita akan menggunakan tampilan spreadsheet untuk menyelesaikan permasalahan di sini. Di sini kita buka titik 3, kita tampilkan yang spreadsheet-nya, maka akan muncul tampilan kolom seperti ini. Karena ini yang tampilan biasa tidak akan digunakan, maka bisa kita tutup saja. Nah, oke, di sini. Nah, ingat konsep tadi bahwa di sini yang kita butuhkan adalah koefisien dari variabel. Makanya kita akan memasukkan nilai-nilai koefisien dari nilai-nilai koefisien yang tercantum dari matriks yang telah tadi saya tampilkan. Berarti di situ ada 1, bebas ya penempatannya, 2, negatif 3, 1. Nilai C tidak dimasukkan karena di sini kita akan mencari nilai inverse dari A ya, tadi konsepnya. Terus di situ ada 0 ya. Terus ada 2, ada negatif 2, lalu ada 4, 1. Lanjut, ada negatif 3, ada 5, ada 6, 0 dan 0. Lanjut, ada 1, 2, 1, negatif 1, 2. Lanjut, ada 3, 2, negatif 2, 1, dan 1. Nah, kalau sudah ini kita tulis koefisien-koefisiennya, maka di sini kita blok semuanya. Lalu kita pilih yang ini, buat matriks. Nah, kita misalkan kasih nama matriksnya adalah matriks A. Kita oke. Nah, di sini akan ada nih matriks A tuh ada B4, C4, D4, E4, F4 nih sesuai dengan kolomnya ya. Nah, lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah mencari inverse, betul, mencari inverse di sini. Inverse matriks. Kita tulis A. Oh, atau gini, biar ada. Kita tulis inverse A itu sama dengan
inverse. Kita tulis inverse yang ini. Lalu ke matriks, kita tulis matriksnya apa? A. Nah, nih udah nih. Jadi inverse-nya tuh udah ada nih semuanya nih. Setelah itu, apa tugas kita? Tugas kita selanjutnya adalah mengalihkan nilai inverse ini dengan nilai C-nya. Nah, nilai C-nya misalkan aku tulis di kolom H di sini. Ada 2, 4, 8, 3, dan 7. Kita buat matriks juga biar enak ya. Oke, kita misalkan kasih nama dia B. Nah, jadi caranya adalah nilai X1 terus berapa lagi? X1, X2, nggak usah koma ya kayaknya. X1, 2, 3, 4, 5 gitu aja. Itu sama dengan inverse atau inverse dari matriks A ya. Kita kalikan nih. Kita kalikan pakai simbol aja biar ini ya. Dengan B. Nah, ini jadi sudah sangat mudah gitu ya. Dengan penggunaan aplikasi GeoGebra ini kita bisa menentukan nilai X1 berarti urut ya. X1 tuh 3,59, X2 tuh 0,15, X3 itu X3 itu 3, X4 itu adalah 2,59 dan X5 tuh negatif 0,65. Gimana kalau kita buktiin ya? Buktiin pakai salah satu contoh yang ada tuh yang sistem persamaan yang ketiga yang pendek. Kita coba buktiin. Negatif 3, bentar ya, negatif 3 dikali X1. X1 berarti 3, komanya pakai titik ya, 3,59. Kita kurungin gitu aja. Terus ditambah, ternyata ditambah berapa? 5. Kita kurungin juga, nah enak kan. 5 dikali sama X2 0,15 ditambah lagi seberapa ya tadi? Ditambah lagi 6 dikali sama X3. X3-nya tuh 3. Kita enter. Tuh, 7,98. Gimana nilai? Nah, dimana nilainya tadi kan sama dengan 8 nih, yang X3 nih 8. Nah, ini kan udah mendekati ya, soalnya di sini dia nilainya tuh koma-koma gitu. Jadi 7,98 ketika kita bulatkan ke atas juga hasilnya bakalan 8. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai pematerian cara menentukan penyelesaian dalam permasalahan matematika mengenai sistem persamaan linear dengan 5 variabel dan juga 5 persamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai permasalahan soal pertama dan juga soal kedua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.